Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini judulnya proses pengesahan. Tidak mungkin seseorang bisa hidup di hadirat Allah kalau tidak menjadi anak-anak Allah yang sah. Setiap orang Kristen pasti mengaku sebagai anak-anak Allah, padahal belum tentu demikian. Dalam Roma 8 ayat 14, Alkitab mencatat bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang tidak dipimpin Roh Allah berarti bukan anak Allah. Pada zaman anugerah ini, saudara, Tuhan membuka kesempatan bagi manusia untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu dengan hidup dalam pimpinan Roh Allah. Umat pilihan Allah adalah orang-orang yang beruntung, sungguh beruntung, karena menjadi orang yang terpilih untuk bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehingga dapat menjadi anak-anak Allah. Berbicara mengenai anak-anak Allah, kita perlu meninjau Yohanes pasal 1 ayat 12. Mereka yang percaya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa itu dari teks aslinya adalah exousia. Kata ini berarti hak istimewa yang membuat seseorang memiliki fasilitas untuk menjadi anak-anak Allah. Fasilitas itu adalah penebusan, Roh Kudus, firman, dan penggarapan Allah atas orang yang mengasihi Dia. Jadi kuasa tersebut tidak otomatis membuat seseorang menjadi anak Allah. Kuasa itu diberikan supaya kita menjadi anak Allah. Tujuan keselamatan pada intinya adalah menjadikan anak manusia berubah sehingga berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Dengan berkeberadaan sebagai anak-anak Allah, barulah seseorang mendapat legalitas, atau pengesahan status sebagai anak-anak Allah. Seseorang hanya dikatakan berstatus sebagai anak-anak Allah kalau berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang percaya harus mengalami proses perubahan status dari anak gampang atau notos atau anak yang tidak sah menjadi anak yang sah, huios. Di Alkitab pada kata anak gampang di Ibrani pasal 12 itu artinya anak yang tidak sah. Dalam bahasa Yunaninya notos. Sedangkan anak yang sah itu huios, berarti anak yang resmi. Penjelasan mengenai notos dan huios ini tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 4-10. Jadi dalam kehidupan orang Kristen itu, saudaraku, ada perjuangan. Perjuangan yang harus dijalani untuk menjadi anak-anak Allah yang sah. Memang semua manusia pada dasarnya adalah anak-anak Allah. Sebab roh yang ada pada manusia adalah roh yang berasal dari Allah. Namun saudaraku, mereka yang rohnya atau nesyamahnya belum didewasakan atau belum disempurnakan, masih berstatus anak gampang atau anak yang tidak sah. Mereka belum mengalami perubahan kodrat. Keselamatan merupakan proses mengubah manusia dari anak gampang menjadi anak yang sah. Dari anak gampang, anak yang tidak sah menjadi anak sah. Pengesahan sebagai anak yang sah ditentukan oleh apakah seseorang mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau berkodrat ilahi atau tidak. Jadi kalau seorang mengalami perubahan kodrat, dari kodrat dosa ke kodrat ilahi, itu baru disebut anak Allah. Yang sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilahi berarti memiliki karakter seperti Bapa, sehingga dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan Bapa, bisa hidup di hadirat Allah. Nah, inilah anak-anak Allah itu, saudaraku. Firman Allah berkata kalau seseorang tidak menerima didikan Bapa berarti ia adalah anak gampang. Tentu saja orang-orang Kristen seperti ini tidak mengerti hak dan kewajibannya sebagai anak-anak Allah. Mereka pasti hidup dalam percintaan dunia. Mereka yang tidak serius dan tidak tekun belajar
kebenaran firman Allah dan tidak bertumbuh dewasa, tidak pernah menjadi anak Allah. Orang-orang Kristen yang tidak tekun belajar firman, tidak bertumbuh dewasa, pasti tenggelam dalam kenyamanan menikmati dunia ini. Ya, menikmati rumah, mobil, hiburan dunia. Hiburan dunia maksudnya perhiasan, barang branded, dan kesenangan-kesenangan dunia lainnya yang dianggap merupakan hal yang penting atau utama, bahkan dianggap lebih penting dan lebih utama dari Tuhan sendiri. Mereka akan terus berusaha menambah kekayaan sebagai kesenangan atau kebahagiaan dan jaminan hidup. Dengan cara hidup demikian, mereka merendahkan nilai-nilai rohani dan kekekalan. Inilah orang-orang yang dimaksud Paulus sebagai seteru salib Kristus, karena pikiran mereka hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ya, mereka pikirannya hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Saudara, banyak gereja yang dengan mudah mengajarkan bahwa kalau seseorang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka secara otomatis sudah berstatus sebagai anak-anak Allah yang sah. Mereka boleh mengklaim berhak hidup di hadirat Allah. Mereka merasa berhak mengklaim bisa bersekutu dengan Allah. Kesalahan ini juga disebabkan karena pengertian yang salah mengenai konsep anugerah. Dipahami oleh banyak orang Kristen bahwa anugerah secara otomatis membuat seseorang berstatus sebagai anak-anak Allah yang sah. Sehingga mereka tidak pernah mengerti proses didikan Bapak agar menjadi anak-anak Allah yang sah. Perjuangan dalam proses pengesahan untuk dapat berstatus sebagai anak-anak Allah ini harus tampak jelas dalam kehidupan setiap hari, saudara. Nah, kalau orang Kristen tidak mengerti hal ini, mereka tidak merasa perlu mengalami proses itu, mereka stuck, tidak bertumbuh dan tidak pernah menjadi orang Kristen yang benar-benar sah sebagai anak-anak Allah. Dan banyak sebenarnya orang-orang Kristen yang berkeadaan seperti itu, saudara. Orang yang tidak ada dalam proses ini tidak akan mengalami atau tidak menerima didikan Bapak. Bapak menginginkan setiap umat yang terpilih menerima didikannya untuk diubah menjadi anak-anaknya. Kalau akhirnya seseorang menolak didikan Allah, walaupun sudah diberi kesempatan, maka orang tersebut akan ditolak dari hadirat Allah atau ditolak oleh Tuhan Yesus. Pasti mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Anak-anak Allah yang benar itu melakukan kehendak Bapa. Anak-anak Allah yang sah itu pasti melakukan kehendak Bapa. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang bisa menikmati Allah dan tidak menikmati dunia. Orang-orang yang menikmati kesenangan dunia dalam hidup ini tidak bisa menerima didikan Bapa. Mereka tidak dapat menjadi dewasa sebab tidak mungkin seseorang dapat menjadi dewasa tanpa didikan Bapa. Mereka tidak pernah mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dan dengan keadaan ini, mereka tidak dapat hidup di hadirat Allah. Oleh sebab itu, mari kita bertumbuh menjadi anak Allah yang sah, supaya kita bisa hidup di hadirat Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.